Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas topik kita hari ini flu saat pandemi. Apalagi kita sekarang ya ini sudah mau masuk musim hujan. Indonesia terutama Jakarta ini sudah diserbu oleh air-air hujan beberapa waktu belakangan ini. Jadi kita harus tahu waspada apa itu flu saat pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsate.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sate Dr. Antoni Jayaprana MARS dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Antoni, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik. Oke, selamat datang di Bincang Sate Dok. Ya Dok, ini kan hari ini kita akan membahas flu saat pandemi Dok. Kita sekarang sedang menghadapi pandemi, bukan kita, seluruh dunia sedang menghadapi pandemi gitu ya. Nah, khususnya di Indonesia sebagai negara tropis, ini kita jelang akhir tahun yang sering kita temui adalah musim hujan. Nah, biasanya yang ditakutkan ketika jelang musim hujan adalah pergantian atau pancaroba gitu ya Dok ya. Dan akhirnya apa? Banyak orang yang kena flu nih Dok. Nah, sebenarnya flu itu sendiri apa dan penyebabnya apa sih Dok? Baik, jadi flu ya atau influenza itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza. Jadi nanti akan menginfeksi hidung, tenggorokan, bahkan bisa sampai ke paru-paru ya. Oke. Jadi gejalanya ada yang gejala ringan, tapi bisa sampai ada yang gejala berat, bahkan sampai ke kematian juga. Dari flu bisa menyebabkan kematian Dok? Betul. Oke, itu kenapa akhirnya bisa tingkat mortality-nya jadi tinggi sekali hingga akhirnya bisa kematian Dok? Jadi ini ada beberapa faktor juga ya. Faktor genetik paling berperan sih, terutama mereka yang Kaukasian ya, atau yang tinggal di Eropa gitu. Jadi mereka memang lebih rentan terhadap flu, makanya diwajibkan untuk vaksinasi flu rutin di sana. Sementara di kita sudah ada vaksinasi influenza juga, tetapi memang belum menjadi vaksinasi wajib. Karena memang kita ras Asia, jadi Mongoloid ini lebih relatif kebal juga sih terhadap virus influenza ini. Oke. Apakah kebal itu sendiri tercipta karena akhirnya terbentuk antibodi yang sudah terbiasa atau sebenarnya orang Eropa yang belum terbiasa sehingga antibodinya belum terbentuk secara alami gitu Dok? Mungkin karena pengaruh dari faktor geografis juga ya. Karena virus influenza ini dia relatif aktif berkembang biaknya itu dia butuh suhu yang rendah dan udara yang kering gitu. Sementara kita kan tinggal di negara tropis ya, di mana suhunya relatif tinggi gitu kan, 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapannya juga relatif tinggi. Jadi ini memang mungkin salah satu faktor yang mendukung juga, di mana kita relatif lebih aman sih sebetulnya. Lebih aman ya, oke. Tapi kalau berbicara flu-nya itu sendiri, flu itu cuma ada satu, yaitu aja, atau mereka atau si flu ini punya jenis atau tipe-tipe yang berbeda sih Dok? Ada. Jadi ada 4 jenis virus influenza ya Mas Raden. Yang paling sering menjangkiti orang itu adalah virus influenza tipe A. Tipe A. Jadi ini kurang lebih 75% itu adalah virus influenza tipe A ini. Dia bisa menjangkiti orang dan bahkan hewan. Jadi yang paling terkenal yang dulu pernah ada flu burung, flu babi itu termasuk yang virus influenza tipe A ini. Lalu ada virus influenza tipe B, di mana ini juga hampir sama parahnya dengan yang A, tapi hanya bisa mengenai orang ini, kalau yang B. Ada lagi yang tipe C, relatif lebih aman, tidak menimbulkan penyakit yang parah seperti yang A dan B. Sementara untuk yang tipe D biasanya hanya mengenai hewan ternak saja sih. Dia tidak dari animal to human nggak ada ya? Enggak, itu yang tipe A itu. Itu yang tipe A ya, oke. Nah kalau yang sering terjadi itu berarti untuk ke manusia itu yang tipe A Dok? Betul, yang tipe A dan tipe B ya. Tipe A dan tipe B, tapi tingkat prevalensinya lebih tinggi yang A gitu ya? Betul. Oke. Nah, ini mungkin sebagai orang umum, saya sebagai orang awam juga orang umum gitu ya Dok ya. Flu itu ya dikaitkannya sejalan dengan pilek gitu. Nah, apakah beda, sama, atau seperti apa sih Dok? Jadi ada perbedaan ya antara influenza dengan pilek ya, atau mungkin dibilang cold atau common cold gitu ya. Pertama dari segi virusnya sendiri berbeda. Untuk yang influenza atau flu ini dia disebabkan virus influenza. Sementara untuk yang pilek atau yang cold tadi itu disebabkan oleh rhinovirus.
Jadi sama-sama virus tapi beda. Nah, untuk penyakitnya sendiri, yang untuk influenza ini biasanya dia kenanya mendadak ya. Jadi tiba-tiba, kemudian sebagian besar ini ada panas, nanti bisa ada pilek juga, jadi pilek, batuk, sakit tenggorokan biasa ada, ditambah sakit kepala biasanya dengan badan pegal-pegal. Itu untuk yang influenza. Sementara untuk yang pilek atau common cold ini biasanya lebih ke pileknya saja sih. Jadi lebih ke hidung berair, kemudian bersin-bersin gitu. Dan ini biasanya juga gradual. Jadi bertahap dia. Jadi hari pertama mulai meler sedikit gitu ya, hari kedua mulai banyak, hidung mampet. Nah, itu pilek. Jarang panas, jarang sakit kepala juga gitu. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada DM Instagram, Dok. Kita baca terlebih dulu DM Instagram dari pemirsa Daya TV. Dari @ana_rina. 2 hari lalu saya flu, tapi sekarang sudah sembuh. Saat saya menyentuh bagian dalam hidung terasa sakit nih, Dok. Ternyata ada bengkak. Bagaimana cara mengatasinya? Oh, ini 2 hari flu tapi udah sembuh, tapi bagian dalam hidung ada bengkak dan sakit. Ini apa kira-kira? Betul. Jadi memang karena penyebabnya virus, dia rata-rata memang sembuh sendiri dan kurang lebih sekitar 5 hari sampai seminggu ya. Tapi ini 2 hari ya, mungkin sebelumnya tidak ada keluhan, terus setelah ada keluhan, keluhannya juga cepat membaik gitu. Nah, yang dirasa sakitnya itu mungkin karena bengkak ya. Jadi di saat kita ada infeksi, pasti reaksi badan ini dia berusaha melawan dari infeksi itu gitu. Jadi tadi mungkin bisa demam kan, suhunya naik, terus ada tanda-tanda infeksi jadi panas, bengkak, nah itu. Jadi di saat mungkin juga kalau pilek gitu ya, lebih sering mengusap ingus, jadi makin inflamasi juga, makin radang akibat terkena tangan gitu kan, sering diusap gitu. Jadi bisa bengkaknya karena reaksi inflamasi, bisa diobati mungkin dengan obat anti radang ya. Jadi bisa diberikan obat anti radang, itu bisa membaik, atau didiamkan saja juga mungkin bisa membaik dalam beberapa hari. Oke. Itu akibat respon tubuh gitu ya, Dok ya? Satu respon tubuh, inflamasi yang atau kedua, peradangan. betul. Satu respon tubuh, yang kedua juga mungkin dari tindakan yang kita lakukan kan, karena pilek mampet gitu kan, jadi sering mengusap hidung, nah itu jadi lebih memperberat reaksi radangnya sendiri. Biasanya juga kalau selain bengkak, mungkin orang sering ketika ngeluarin lendir di hidung itu ada keluar darah, itu karena apa ya, Dok ya? Karena mungkin ada gesekan atau apa di dalam, luka lecet gitu? Bisa ya, jadi apabila sampai berdarah ya mungkin udah terlalu keras kali ya dia ngeluarinnya ya gitu. Satu, di saat inflamasi itu sendiri memang aliran darahnya juga biasa lebih banyak. Jadi vaskularisasi di hidung juga mungkin lebih terbuka gitu kan. Di saat terkena gesekan sering bisa pecah untuk pembuluh darah kecilnya. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa demikian juga gitu, tapi tidak semua orang. Oke, berbeda-beda gitu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ana ya. Oke, kita lanjut, Dok. Nah, kalau flu dan pilek itu kan tadi dokter menjawab beda gitu ya, Dok ya. Sebenarnya gejalanya sama atau beda juga? Jadi gejalanya tadi agak berbeda ya. Untuk yang influenza tadi kan sudah dibilang kalau dia tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Jadi misalkan hari ini fit, terus terkena virus influenza gitu, besok langsung berasa nggak enak badan, panas, menggigil, terus bisa sakit kepala gitu ya, bisa batuk dan pilek juga gitu. Nah, kalau seandainya pilek ini atau cold tadi biasanya dia bertahap. Jadi mungkin hari pertama berasa hidungnya mulai berair, terus keduanya makin banyak, yang ketiga mampet atau pilek, nah itu. Tapi biasanya sih tanpa panas dan tanpa sakit kepala, itu nggak dominan. Berarti kalau pilek itu dia bertahap gitu ya, Dok ya? Awal kalau semisal kayak hidung kita meler cairan yang bening, nah, itu pilek? Ya. Oh, beda, bukan flu berarti ya, Dok ya? Oke. Kalau flu bisa seperti pilek, tapi kalau pilek
biasanya nggak ada lebih banyak gejala yang di influenza biasanya. Bahkan mungkin bisa sampai batuk gitu dok juga. Bisa, ada beberapa yang sampai batuk juga. Apalagi kalau batuk sekarang zaman pandemi ya dok ya, agak serem sih kayaknya ya. Betul. Gitu. Oke, tapi terkena flu ini sendiri risikonya meningkat nggak ketika imunitas tubuh kita menurun dok? Ada hubungan dengan imunitas berarti? Pasti. Jadi yang paling rentan terkena influenza ini itu ada 2 golongan ya. Jadi yang pertama adalah anak-anak, jadi yang balita, Balita. jadi yang di bawah 5 tahun itu biasanya rentan untuk terkena influenza. Kemudian yang kedua adalah yang manula atau yang sudah di atas 65 tahun. Jadi ini memang mereka lebih rentan untuk terkena influenza. Oke, berarti balita di bawah 5 tahun dan manula di atas 60 tahun ini rentan ya, karena memang sistem, kalau bayi mungkin sistem imunitasnya belum terbentuk secara sempurna, tapi kalau untuk yang lansia mungkin sistem imunitasnya sudah mulai menurun gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai flu saat pandemi dan gimana caranya supaya nggak flu gitu mungkin ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, flu saat pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Antoni Jayaprana MARS dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kalau berbicara tentang flu gitu ya, kan Indonesia sekarang mau masuki musim hujan seperti tadi kita bahas gitu ya dok ya. Nah, kenapa sih identik sekali orang kalau mau musim hujan itu kayak awas hati-hati kena flu gitu. Nah, biasanya kenapa akhirnya orang rentan sekali terkena flu ketika masuk musim hujan gitu atau pas musim hujan gitu? Ya, jadi begini ya Mas Raden. Tadi untuk virus influenza sendiri, dia memang suhu optimal untuk dia berkembang biaknya sendiri itu di suhu yang rendah gitu. Nah, di musim hujan pasti kan suhunya juga akan turun ya. Jadi yang biasa kita musim kemarau panas gitu. Nah, ini musim hujan suhunya turun. Nah, ini memang virus akan bisa lebih gampang untuk berkembang biak. Ditambah lagi di saat musim hujan mungkin kita juga akan lebih banyak di dalam ruangan kan. Nah, di dalam ruangan yang sama kemudian juga berkumpul dengan banyak orang. Udara yang dihirup sama-sama juga apabila ada satu yang mungkin terkena influenza juga akan menyebar lebih cepat dibandingkan saat di musim panas kita bisa aktivitas di luar rumah gitu. Jadi itu bisa menjelaskan kenapa untuk di musim hujan biasanya lebih banyak yang terkena flu. Itu menjadi faktor risiko kenapa di musim hujan ini kita rentan terkena flu gitu ya dok ya. Oke, sebelum kita lanjut kita sudah ada penelpon dok. Pemirsa, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Jakarta. Halo, selamat pagi. Dengan siapa Ibu? Dina di Jakarta. Ibu Dina di Jakarta. Silakan Bu Dina. Kakak saya sedang hamil 9 bulan. Minggu yang lalu itu kena flu karena tertular dari adik sepupu yang masih kecil gitu. Sekarang flu-nya udah sembuh sih, tapi tenggorokannya masih sakit dan suaranya kadang suka serak. Itu kenapa ya dok? Terus kira-kira apa hal ini bisa membuat hasil tes rapidnya positif saat melahirkan nanti? Sudah jelas dok? Atau ada yang ditanyakan? Untuk yang terakhir tadi gimana ya? Rapid testnya positif. Apakah dengan kondisi ini ketika nanti mau dirapid atau di swab ketika pas proses melahirkan ini bisa reaktif gitu mungkin? Sudah jelas ya dok ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Dina di Jakarta. Kita coba jawab. Silakan dok. Ya. Jadi memang untuk ibu hamil sendiri itu juga rentan ya terkena berbagai macam penyakit gitu karena memang kondisi imunnya juga turun. Jadi apabila terkena influenza wajar ya. Jadi tadi terkena influenza sekarang sudah sembuh. Nah, perkara masih ada gejala yang mungkin mengganjal. Jadi tenggorokannya masih sakit, kemudian mungkin suara juga masih parau atau masih serak gitu ya. Jadi ini kadang dia
penyembuhannya ini juga bertahap, nggak semua langsung sembuh seperti sedia kala juga nggak. Jadi ada penelitian itu dia menyatakan bahwa gejala sisa akibat virus influenza ini bahkan bisa bertahan sampai 3 bulan ya. Jadi cukup lama itu, terutama misalkan untuk yang badan pegal-pegal, kemudian suara serak itu bisa terjadi juga, walaupun ini persentasenya sedikit, jadi nggak banyak. Nah, untuk yang tadi dari ibu yang hamil tadi, apabila sekarang sudah tidak ada keluhannya yang lain, maksudnya sudah sembuh, batuk pilek nggak ada, kemudian nggak ada panas juga, ya untuk yang gejala sisanya saya rasa bisa diobati, dia bisa hilang bertahap sih. Jadi emang ya itu, karena dia viral ya. Nah, untuk kekhawatiran mengenai rapid test antibody, ini COVID ya berarti ya, untuk rapid test antibody SARS-CoV-2, apakah bisa reaktif? Jadi perlu diketahui kalau COVID ini termasuk virus juga. Dia virus yang jenisnya coronavirus. Jadi kalau tadi virus influenza, nah ini ada coronavirus, sama-sama virus. Nah, untuk panel rapid test antibody sendiri itu mendeteksi antibody untuk yang coronavirus. Jadi tergantung dari virus influenza apa yang mengenai dari ibu yang hamil. Seandainya masuk di golongan coronavirus, kemungkinan besar rapid testnya pun akan reaktif. Nah, ini harus dibuktikan dengan swab test ya. Kalau seandainya swab testnya dia negatif, berarti ya aman. Kalau ternyata swab testnya positif, ya berarti COVID. Itu sih. Cuma untuk yang kekhawatiran rapid testnya reaktif, mungkin karena flu ini juga termasuk golongan virus kan, jadi nggak tahu jenis virus apa yang mengenai ibu hamil tersebut. Diagnosis pastinya tetap untuk mengeksklusikan ya, karena kita di saat setting pandemi pasti harus demikian, harus diberlakukan seakan-akan takut yang COVID ini gitu. Jadi ya baiknya tetap screening, seandainya reaktif pun jangan langsung patah arang atau patah semangat karena belum tentu gitu. Karena itu memang dia panelnya ada satu golongannya gitu. Jadi nggak bisa hanya deteksi khusus COVID, nggak. Yang bisa deteksi khusus COVID ini hanya swab test. Reaktif mungkin bisa saja terjadi, tapi tidak tendensinya ke COVID gitu ya, belum Dok tentu. ya. Jadi jangan langsung putus stres, asa. Begitu ketahuan misalkan hasil rapidnya reaktif, itu masih harus dibuktikan lagi dengan swab test. Tapi kalau untuk orang yang sudah beberapa kali rapid dan reaktif, tapi swabnya negatif, itu gimana ya, Dok ya? Nah, itu penjelasannya ini, jadi swab sebelumnya juga nggak pernah positif kan? Iya, negatif terus. Tapi ketika di rapid dia reaktif terus gitu. Berarti ada sesuatu nggak di tubuh orang itu gitu? Ada ya. Jadi penjelasannya antara yang bersangkutan ini baru sembuh dari virus coronavirus yang tipe lain, yang selain SARS-CoV-2, atau mungkin ada penjelasan yang lain, sampai sekarang ini juga masih diteliti sih. Jadi memang kita ada beberapa kasus juga hasil rapidnya selalu reaktif gitu, tapi hasil swabnya selalu negatif gitu. Itu juga masih penelitian, karena kasus untuk yang COVID ini di luar influenza ya. Jadi itu masih baru, jadi kita masih sama-sama gitu belajar ya? Juga. Oke, berarti mungkin dari faktor eksternal atau faktor internal orang itu sendiri gitu ya, Dok ya. Oke, baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dina yang ada di Jakarta. Dok, tapi kalau mungkin ada hubungannya dengan Bu Dina nih, Dok. Ya. Dulu kan kalau kita flu atau pilek gitu ya, batuk, pilek, bersin gitu udah biasa gitu. Nah, apalagi di masa pandemi gini, sesuatu yang mungkin seperti flu atau pilek biasa itu jadi kayak agak menyeramkan gitu kan. Jadi kayak kita langsung jadi perhatian orang ketika kita lagi batuk gitu kan. Nah, sebenarnya kondisi itu seperti apa dan bedanya, ada beda nggak sih, Dok, sebenarnya, atau sama aja seperti itu gitu? Nah, ini berarti beda antara influenza dengan COVID ya? Iya. Berarti ya. Terus terang untuk dari segi gejala hampir tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Jadi sama-sama ya, penyebabnya juga sama-sama virus, kenanya juga sama dari hidung, bisa tenggorokan sampai ke paru-paru, bisa sampai meninggal juga.
nggak bisa. Yang bisa membedakan ini dari pengujian yang lain nih. Kalau dari gejala mungkin hampir sama, tapi pembedanya nanti dari faktor pengujian yang lain. Misalkan kita periksa lab gitu ya, nanti hasilnya didapatkan bisa berbeda, atau dari pengujian untuk yang COVID paling spesifik saat ini ya dengan swab test. Jadi dengan menggunakan real time reverse transkriptase PCR itu paling efektif sampai saat ini ya. Itu untuk membedakan antara yang COVID dengan yang influenza biasa. Tetap harus ada screening dan tes gitu ya. Betul. Lab atau rapid seperti tadi kita sudah sebutkan. Nah dok, ini kan berarti virus flu dengan COVID kan beda ya dok ya. Nah gitu. Ketika orang terkena COVID gitu, itu kan sudah bahaya sebenarnya. Nah ketika ikutan juga nih virus flu-nya juga, itu bisa menambah risikonya dok. Double ini jatuhnya nih. Jadi dari penelitian ternyata bisa juga terkena dua. Oh bisa. Oke. Jadi terkena influenza, orang apabila terkena influenza kan pasti sistem imunnya juga turun ya. Jadi dia terkena virus di saat kondisi imun turun ini, apabila terkena virus yang SARS-CoV-2 atau virus COVID yang menyebabkan COVID ini juga bisa sakit. Jadi ada yang ditemukan terjangkit dua-duanya ya ini. Kasihan sih. Cuma memang yang terjadi memang bisa, jadi terkena dua, kena virus influenza ya, kemudian ada yang terkena COVID dalam waktu yang sama bisa, mungkin karena faktor imunnya yang turun gitu. Jadi apabila terkena satu virus bisa, virus yang lain juga pasti lebih rentan untuk menginfeksi juga kan. Oke. Berarti ketika kita berbicara tentang orang yang mengalami flu, apalagi di masa pandemi gini, salah satu protokol yang diterapkan adalah 3M kan ya dok ya, gitu. Nah, salah satunya memakai masker. Apakah memang ini efektif untuk mereka yang mengalami flu, dan masker seperti apa yang bagus, yang baik untuk mereka kenakan? Ya, jadi pemakaian masker memang disarankan ya, dianjurkan untuk semua. Yang untuk masyarakat umum ini masker 3 lapis saja sudah cukup baik. Jadi ini sesuai dari Satgas COVID ya, dari pemerintah itu menganjurkan juga demikian. Memakai masker kain yang 3 lapis itu cukup. Jangan pakai yang jenis yang scuba. Gitu kan. Itu katanya scuba bisa malah memecah droplet menjadi mini droplet ya dok? Betul. Jadi karena dia hanya 1 lapis, jadi dan bisa memecah dropletnya jadi mini droplet, jadi tidak dianjurkan karena faktor pelindungannya juga kurang, ditambah lagi malah membuat risiko gitu. Jadi sebaiknya tetap pakai masker 3 lapis, itu sesuai dari anjuran Satgas COVID dari pemerintah. Oke. Berarti kalau untuk flu itu sendiri, ketika kita sudah mengalami gejala tadi sudah disebutkan oleh dokter, entah itu gejala flu atau pilek, dan akhirnya kalau kita ngomongin ke flu-nya gitu dok ya, itu pengobatannya yang pas itu seperti apa dok? Harus langsung ke dokter atau sebenarnya kita langsung ya penanganan dari rumah yang simpel-simpel itu bisa ditangani ketika kita sudah mulai ada gejala-gejala flu nih gitu dok? Ya. Bisa, jadi kan nggak semua flu sakitnya berat kan nggak ya. Jadi tadi gejalanya dari yang gejala ringan sampai ke gejala berat. Apabila gejalanya hanya ringan gitu bisa diobati sendiri. Jadi pengobatannya simpel ya. Ini kan penyakit virus, jadi dia bisa sembuh sendiri. Yang penting kita meningkatkan imunitas sendiri. Jadi kita makan makanan yang bergizi, kemudian kita istirahat yang cukup juga gitu. Jadi minimal 7-8 jam sehari. Karena apabila kita kurang tidur juga, ini imun kita juga bisa turun gitu. Ya? Apalagi sering begadang gitu kan, itu imun turun gampang terkena influenza. Selain itu juga bisa minum yang cukup. Tadi saya bilang kan kalau virus influenza ini dia berkembangnya di keadaan yang suhunya rendah dan kering. Jadi kalau kita banyak minum, otomatis yang di area kerongkongan ini kan basah ya, lembab. Nah itu juga mekanisme perlindungan sendiri. Di samping dengan air yang cukup, kita nggak kurang cairan, organ-organ tubuh ini juga bisa bekerja dengan baik. Gitu. Selain itu juga bisa vitamin untuk menaikkan daya tahan seperti tadi disampaikan Dokter Yulia ya. Jadi bisa vitamin C.
boleh. Jadi Oh, itu oke. macam-macam usaha. Kalau seandainya lebih berat ya bisa sampai obat antivirus. Oke, kalau untuk yang awal-awal mungkin bisa ditangani di rumah sendiri dulu, Mm, karena ini sebenarnya kan sifatnya self-limiting disease gitu ya dok betul. ya. Nah kalau udah mulai agak berat mungkin nanti boleh ke rumah sakit ketemu dokter gitu ya dok ya. Ya, Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips untuk mencegah flu, karena lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya dok ya. betul. Oke pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, flu saat pandemi, bersama dengan Dr. Antoni Jayaprana MARS dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips untuk mencegah flu ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok. Cuci tangan pakai sabun. Nah, ini menjadi salah satu protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Mencuci Betul. tangan ini sangat penting sekali, dan kalau yang nggak punya hand sanitizer, apalagi kalau kemarin lagi mahal, sekarang udah murah lagi gitu dok ya. Ternyata mencuci tangan pakai sabun juga sudah efektif ya dok ya. Setuju. Jadi memang cuci tangan ini penting ya. Apalagi tadi penularan virus influenza ini selain dari droplet itu bisa dari permukaan yang terkontaminasi. Jadi misalkan ada yang bersin di meja atau di kursi gitu ya, kemudian mengering, kita pegang mata, hidung, mulut, nah itu bisa terkena influenza. Makanya kenapa penting untuk cuci tangan ini. Cuci tangan tadi setuju tidak perlu mahal, jadi pakai sabun dengan air mengalir saja cukup. Cuci tangan yang bagus itu 60 detik ya. Jadi 60 detik bila pakai sabun, ada langkah-langkahnya itu ada 6 langkah. Jadi kalau di kita ada bahasa simpelnya nih, tepung, selaci, puput. Apa bro? Te itu telapak. Telapak. Jadi telapak kita gosok-gosok. Terus punggung tangan, punggung. Terus sela-sela jari, Sela-sela jari, selaci, kunci. Lalu putar yang jempol. Lalu putar lagi yang kuku. Tepung, selaci, puput. Jadi ini ada langkah-langkah cuci tangan. Ini kalau dipraktekkan nanti 60 detik. Lalu sudah cuci tangan, bilas dengan air mengalir 20 detik. Jadi ini cukup efektif untuk membunuh kuman ataupun virus. Gitu. Oh oke, berarti yang simpel tapi bisa baik untuk kesehatan kita ya dok ya. Jadi jangan malas-malas untuk cuci tangan gitu ya dok ya. Memang kita harus lebih rajin jadinya. Harus rajin. Next, nomor 2, istirahat yang cukup. Nah ini juga penting ya dokter. Tadi dokter juga sering sempat menyebut tidur gitu kan. Jadi ini yang baik range-nya berapa jam itu gitu? Jadi istirahat yang cukup ini juga penting karena kita membangun sistem imun kita ini mengeluarkan sitokin itu saat tidur ya. Jadi kita butuh waktu yang cukup juga untuk pemulihan gitu. Waktu yang tepat ini antara 7 sampai 8 jam itu cukup. Apabila kurang dari itu, faktor risiko untuk terkena influenza juga jadi meningkat. Kalau rapel malam nggak tidur, siang tidur itu sebenarnya bisa nggak sih dok? Bisa replace nggak? Atau sebenarnya tetap harus tidur malam gitu? Ini kan kendala kita, mungkin ada yang tugas malam gitu ya. Sebetulnya tidak masalah, mungkin bisa dikondisikan seakan-akan malam juga. Mungkin korden bisa ditutup, gitu. Lampu dimatiin. Karena kita emang terbiasa kan ada irama sirkandian ya. Gitu. Jadi irama diurnal itu yang harus rutin dijaga. Kalau emang seperti itu nggak apa, tetap bisa juga. Yang penting situasinya dikondisikan supaya kita tetap teratur untuk tidur. Gitu aja sih. Oke dok, selanjutnya jangan menyentuh wajah. Nah ini tadi efek dari mungkin cuci tangan juga, karena wajah menjadi salah satu media untuk pintu gerbang masuk virusnya gitu dok ya? Betul, jadi media pintu masuk kuman ini ada di mata, ada di hidung, ada di mulut gitu ya. Kalau seandainya kita pegang mata, hidung, dan mulut tanpa cuci tangan dulu gitu ya, setelah mungkin memegang benda yang ada kontaminasi dengan virus atau kuman, itu pasti akan berisiko kita terkena penyakit gitu, apapun itu. Terutama penyakit-penyakit yang memang penyebarannya dia kontak ya, salah satunya virus influenza ini. Oke, berarti memang harus jangan sentuh-sentuh wajah kalau belum bersih gitu tangannya. Next, makanan bergizi ini juga penting ya dok ya? Cocok. Jadi
seperti yang sudah dijelaskan tadi di segmen pertama dan kedua oleh Dokter Yulia juga, jadi ini memang harus dikonsumsi kita ya. Kita membangun kekebalan, membangun sistem imun itu juga dari dalam. Gitu. Jadi dengan makanan yang bergizi, kita imunnya juga cukup, niscaya bisa melindungi dari virus ataupun bakteri. Oke, makanan bergizi ya dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Vaksinasi influenza, ternyata ada namanya vaksinasi influenza untuk mencegah kita terpapar influenza juga ya dok ya? Ya, jadi vaksinasi influenza ini penting ya, terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena ada penelitian yang bilang dengan vaksinasi influenza ini itu bisa mencegah perburukan penyakit COVID seandainya nanti terkena ya. Jadi itu ada penelitiannya, sehingga disarankan vaksin influenza ini sebaiknya diambil setahun sekali. Setahun sekali. Bisa sejak di atas 6 bulan. Jadi anak kecil pun bisa. Jadi setelah di atas umur 6 bulan itu sudah bisa diberikan vaksinasi influenza. Sampai lansia pun masih bisa ya dok ya? Betul, apalagi untuk yang lansia kan memang yang beresiko ya terkena penyakit. Jadi apabila diberikan vaksinasi influenza ini lebih aman gitu. Aman ya. Oke, berarti memang kita yang harus self awareness untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya tidak flu, apalagi di masa pandemi ini sangat mengerikan gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Antoni hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Semoga kita semua sehat terus dan pandemi ini segera usai gitu ya dok ya. Amin. Baik, terima kasih, sehat-sehat terus dok, dan salam untuk keluarga di rumah. Ya, baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.